Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM 21 2020 3886 1080 22. Mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi Pendidikan Agama Islam berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Model Desain Pembelajaran Dick and Carey. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa materi ini saya akan membahas beberapa subjudul. Yang pertama terkait masalah sejarah singkat terkait model desain pembelajaran Dick and Carey, kemudian langkah-langkah penerapan model pembelajaran Dick and Carey, terkait masalah juga kelebihan serta kekurangan, dan juga pada pembahasan terakhir terkait masalah kemungkinan penggunaan model pembelajaran Dick and Carey ini dapat digunakan di Indonesia. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan terkait masalah sejarah singkat model desain pembelajaran Dick and Carey, di mana Walter Dick adalah lulusan dari Princeton dan menerima gelar PhD dari Penn State University dalam bidang psikologi pendidikan. Walter Dick pernah belajar bersama Robert Gigny dan sangat dipengaruhi oleh karya Gigny, khususnya The Condition of Learning yang diterbitkan pada tahun 1965. Bersama dengan mahasiswa pasca sarjananya yang bernama Lou Carey, Walter Dick kemudian menulis buku The Systematic Design of Introduction yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam penulisan buku ini, suami Lou yang bernama James bergabung untuk membantu menulis buku ini, di mana James memiliki keahlian di bidang teknologi pendidikan dan teknologi media baru. Dick, Carey, dan James bersama-sama mengembangkan model desain pembelajaran yang digambarkan sebagai pendekatan sistem model. Hasil pengembangan ini disajikan dalam buku The Systematic Design of Introduction yang dikenal dengan model Dick and Carey. Selanjutnya pada pembahasan langkah-langkah model desain pembelajaran Dick and Carey. Tahap-tahap yang dikembangkan dalam model Dick and Carey terdiri dari 10 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, di mana pada tahap ini perencana melakukan analisis mengenai kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan program pembelajaran. Diharapkan dengan tujuan yang benar akan membimbing pada proses yang benar pula. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu melakukan analisis pembelajaran. Pada tahap ini, desainer melakukan analisis instruksional, yaitu proses untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang tepat dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Langkah ini dilakukan secara paralel adalah mengidentifikasi tingkah laku awal dan karakteristik siswa terhadap keterampilan-keterampilan yang perlu dilatih atau dibelajarkan. Dalam hal ini juga dipertimbangkan keterampilan awal yang telah dimiliki siswa. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa yang akan belajar dapat membantu perancang program pembelajaran dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian langkah yang keempat, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Berdasarkan analisis instruksional yang pernyataan tentang tingkah laku awal siswa, kemudian dirumuskan pernyataan tujuan khusus tentang apa yang akan dicapai siswa setelah mereka selesai mengikuti kegiatan pembelajaran.
Langkah yang kelima, mengembangkan instrumen penelitian berdasarkan patokan. Untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, maka perencana merancang instrumen penilaian berdasarkan patokan. Instrumen yang harus valid, artinya mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes acuan patokan disusun secara langsung untuk mengukur tingkah laku yang digambarkan dalam tujuan. Kemudian langkah yang keenam, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Setelah instrumen penilaian siap, maka langkah selanjutnya adalah merancang strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan tersebut strategi pembelajaran, di mana desainer harus memberi aktivitas yang relevan dengan tujuan disertai dengan umpan balik atau informasi tentang unjuk kerja siswa. Sedangkan untuk kegiatan lanjutannya, perencana meninjau lagi strategi secara keseluruhan untuk menentukan berhasilnya proses belajar. Kemudian langkah yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan fokus, maka perencana memilih materi pembelajaran. Bahan ajar berisi informasi yang akan digunakan pelajar untuk memandu kemajuan mereka secara pembelajaran. Kemudian yang delapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi untuk mendapatkan informasi sejauh mana mencapai tujuan pembelajaran. Hasilnya dipergunakan untuk mendeskripsikan apakah program yang dikembangkan sudah baik atau belum. Jika belum, harus direvisi, dan jika sudah, harus dipertahankan. Kemudian langkah yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Melalui evaluasi formatif akan diketahui berbagai kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi formatif tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga terhadap aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis pembelajaran dan karakteristik siswa. Setelah berbagai kelemahan diketahui, maka setiap aspek diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Pada tahap akhir dilaksanakan evaluasi menyeluruh dalam bentuk sumatif. Tahap ini merupakan tahap lanjutan untuk melihat kebergunaan program setelah diterapkan di lapangan. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilaian independen. Kemudian terkait masalah kelebihan model desain pembelajaran Dick and Carey. 1. Setiap langkah jelas dan mudah diikuti. Tahapan-tahapan model ini merupakan tahapan logis sederhana. Artinya, desain ini merupakan arah dan cara berpikir dari kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan atau program. Kemudian kelebihan yang kedua, yaitu teratur, efektif, dan efisien. Langkah-langkah yang dijelaskan tiap tahap akan menghindarkan desainer dari multitafsir, sehingga setiap desainer akan melewati urutan yang sama. Bandingkan dengan model sirkular yang memungkinkan desainer memilih langkah yang mungkin. Selain itu, karena telah terperinci urutannya, model ini menjadi salah satu arah yang jelas dan efektif. Kemudian kelebihan yang ketiga, walaupun secara tahapan merupakan tahapan prosedur, akan tetapi pada model ini masih menyediakan ruang perbaikan, yaitu pada langkah ke-9, di mana adanya revisi pada analisis pembelajaran, memungkinkan perbaikan apabila terjadi kesalahan dan dapat segera dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut. Kemudian kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Selanjutnya, kelemahan model desain pembelajaran Dick and Carey. 1. Desain ini merupakan desain prosedural, artinya desainer harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga model desain pembelajaran Dick and Carey terkesan kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Kemudian, kelemahan yang kedua,
di mana desain model ini merupakan desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu jika pembelajaran menggunakan basis internet dan model interaktif, di mana guru tidak bertemu langsung dengan siswa-siswanya, kecuali interaksi dengan satu atau dua orang siswa. Model ini akan mengalami kesulitan, terutama ketika harus menganalisis karakteristik siswa. Kemudian pada pembahasan yang terakhir yaitu kemungkinan penggunaan model desain pembelajaran Dick and Carey di Indonesia. Salah satu masalah pembelajaran di Indonesia diantaranya adalah pemerataan fasilitas dan sumber belajar. Akibatnya, kompetensi siswa menjadi beragam walaupun pemerintah telah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari tiap mata pelajaran. Penyeragaman desain untuk mencapai suatu kompetensi tertentu akan memudahkan standarisasi kompetensi yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan model desain pembelajaran Dick and Carey satu guru di satu tempat akan sama dengan di tempat lain, sehingga memperoleh hasil yang sama pula. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pada kita semua, dan semoga pembelajaran Dick and Carey ini dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Indonesia, agar senantiasa pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dan bisa lebih maju lagi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.